roh dari mana? Jadi roh. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Roh yang berasal. Tunggu. Roh yang berasal dari Allah. Nggak, saya tanya dulu. Menurut Anda benar apa salah itu? Coba diulang. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Benar Ya, apa salah? betul. Benar. Betul. Nah, sekarang saya kembalikan. Jadi dengar dulu. Kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan berasal dari Allah, maka itu antikristus. Oke, baik. Paham? Baik. Jadi rohnya Yesus ini roh yang berasal dari Allah, kan? Kenapa Anda tertawa? Dengar. Rohnya Yesus. Anda paham itu. Rohnya Yesus. Dengar dulu. Saya sudah dengar, tapi Dengar, muter-muter aja. roh Anda yang ingin berasal menyembunyikan dari identitas Allah sebagai antikristus. Adalah roh Allah. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah, kan? Ya. Oke. Benar kan? Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Kita kunci di situ. Ya. Oke. Kunci. Sekarang pertanyaannya adalah roh yang Sekarang ada begini. Kalau begini itu sudah saya kunci ya. teruskan Sekarang dulu. begini. Yesus, dengar dulu. Yesus berasal dari Allah. Adalah Allah. Benar apa salah? Berarti roh yang ada dari Yesus, roh yang ada dari Allah itu adalah roh Allah yang adalah Yesus. Dengar dulu. Yesus, kita selesai roh ya. Bicara roh. Sudah selesai roh ya. Sekarang kita bicara Yesus. Ya. Yesus berasal dari Allah. Adalah Allah. Benar apa salah? Oke. Kalau menurut saya, saya tanya dulu. Salah. Anda sepakat nggak? Salah. Dengar dulu. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Tadi kan Menurut begini Anda? loh. Roh yang berasal dari Allah adalah roh Allah. Betul. Nah, roh yang berasal dari Allah adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Yesus berasal dari Allah. Yesus adalah Allah. Salah apa betul? Salah. Menurut Anda yang mana yang lanjut, betul? Itu penjelasannya itu, Bang Cuma. Oke, sabar. Ini bukan saya yang mau dijebak. Anda yang harus masuk ke dalam jebakan Anda. Di dalam enggak. Aduh, mulutmu nanti saya turunkan kalau mau berdiam. Silakan. Di situ dalilnya antikristus ada di abad pertama. Antikristus itu tidak mengaku kalau Yesus itu adalah roh yang berasal dari Allah. Oke? Pertanyaan saya sama saudara. Roh yang ada di dalam diri Yesus itu roh yang berasal dari Allah atau roh Allah itu sendiri? Jadi, saya jawab. Boleh saya jawab, Bang Jumai? Roh yang berasal dari Allah yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Allah. Nah, roh Allah makanya dengar dulu. Roh Allah ini. Roh Allah, roh Allah adalah Allah. Roh yang ada dalam diri Yesus itu berasal dari Allah. Dan dia adalah Allah. Yesus berasal dari Allah. Maka Yesus adalah Allah. Oke, baik. Baca nomor 4-nya. Paham ya? Saya simpulkan dulu. Yesus yang berasal dari Allah adalah Allah. Baca nomor 4. Baca nomor 4. Oke, mantap Bang Juma. Kau nggak murtad Bang Juma ini. Baca nomor 4. Nomor 4. Kamu berasal dari dengar dulu ya. Kamu berasal dari Allah. Titik. Anak-anakku. Titik. Kamu di situ siapa? Koma, enggak titik, koma. Kamunya yang titik. Kamu di situ siapa? Dengar, iya, dengar. Saya Kamu ulangi, yang berasal dari Allah di situ siapa? Iya, dengar dulu. Saya enggak, jawab. Kamu iya, ada. dengar.
kamu tadi Anda mengatakan dari Allah. Tadi Anda mengatakan yang berasal dari Allah. Ya. Yang berasal dan dari kamu Allah. telah mengalahkan dunia. Anda turun, Anda antikristus. Teman-teman, si botak tadi mengatakan roh yang berasal dari Allah adalah Allah. Yang berasal dari Allah adalah Allah. Yesus yang berasal dari Allah adalah Allah. Nomor 4. Kamu berasal dari Allah. Kamu di situ siapa? Murid Yohanes. Berarti murid Yohanes adalah, ayo bisa jawab nggak yang di bawah? Berarti murid Yohanes adalah, nangkap nggak teman-teman muslim? Berarti murid Yohanes adalah Allah itu sendiri. Ayo, antikristus. Ayo, kalau Yesus adalah Allah itu sendiri, maka murid Yohanes juga adalah Allah itu sendiri. Ayo. Dengan mereka mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri, berarti dia tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena murid-murid Yohanes juga adalah roh yang berasal dari Allah. Murid Yesus juga adalah roh yang berasal dari Allah. Yesus adalah roh yang berasal dari Allah. Roh yang berasal dari Allah bukan Allah. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal tapi adalah Allah itu sendiri, tidak berasal tetapi Allah itu sendiri, maka dia antikristus. Mudah-mudahan teman-teman paham nih. Orang yang tidak mengatakan Yesus itu berasal, melainkan berkata Yesus itu adalah Allah itu sendiri, maka dia antikristus. Saya ulang sekali lagi. Orang yang tidak mengaku, orang ini roh yang ada pada diri kita ini, yang ada dalam jasad kita ini, kalau membimbing kita tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, maka kita adalah antikristus. Nah, orang Kristen liciknya di mana? Mereka mengaku roh itu berasal dari Allah dan itu adalah Allah itu sendiri, tapi terjebak di nomor 4. Roh yang berasal dari Allah itu bukan cuma Yesus, tapi murid-murid juga berasal dari Allah. Antikristusnya udah nampak nggak, teman-teman? Paham nggak nih? Antikristusnya udah dapat nggak? Dapat. Mereka dengan mulut mengatakan Yesus berasal dari Allah, tapi dia Allah kan, dia Tuhan kan. Berarti dengan kata lain, mereka tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Allah. Buktinya dituhankan. Kalau Anda menuhankan Yesus, berarti Anda mengingkari kalau Yesus itu adalah roh yang berasal. Yang namanya asal, berarti dia bukan. Saya asal Makassar, berarti saya bukan Makassar. Saya asal dari rahim ibuku, berarti saya bukan rahim. Saya berasal dari Palopo, berarti saya bukan Palopo. Yesus berasal dari Allah, berarti dia bukan Allah. Murid-murid berasal dari Allah, berarti dia bukan Allah. Tapi Kristen faktanya adalah Bang Suma dari Makassar, maka Bang Suma adalah Makassar. Yesus berasal dari Allah, maka Yesus adalah Allah. Murid-murid dari Allah, maka murid-murid adalah antikristus nyata di tengah-tengah kita. Duduk, jangan emosi, jangan maki-maki, buka kamera, kita diskusi, saya buktikan Anda antikristus. Buka kamera, silakan. Oke. Bangga. Bang Juma, bangga ya? Jadi Islam itu bangga ya? Sekarang bangga sekali saya serati. Bangga. Ya, saya kan bisa buktikan kalian antikristus. Ya bangga dong. Oke. Menurut dalil, orang yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Allah, maka dia antikristus.
Aku tanya, apakah Anda mengaku Yesus itu berasal dari Allah? Enggak, kenapa Anda turuni dari Bapak itu? Ya, karena dia sudah jelas antikristus. Sudah terbukti. Mungkin pola Sekarang, pikirnya enggak. Pola pikirnya sekarang kita buktikan dengan Anda. Jangan kau ceritain Anda, jangan ceritakan kenapa orang kau tadi. turunin? Karena Anda pun akan saya buat mengaku bahwa Anda adalah Enggak antikristus. bakalan. Oke, mari kita mulai. Jawab sama saya. Mari kita mulai. Coba, kamu sama saya. Kutanya, Yesus berasal dari Allah enggak? itu pertanyaanmu. Muhammad berasal dari mana? Saya ingin buktikan Kristen itu antikristus. Pertanyaan saya ingin buktikan bahwa saya juga ingin buktikan bahwa Muhammad itu berasal dari mana dulu? Longor. Bukan dulu. Saya tanya sama Anda, Yesus apakah betul berasal dari Allah? Ya, nanti saya jawab. Oke, Muhammad saya turunkan dalam hitungan 3. Wah, Saya main. hitung 3 kalau Anda nggak menjawab. Bukan ilmu semesta alam aja kau nggak tahu. Saya ingin membuktikan Kristen nanti. Ilmu semesta Udah, alam Anda aja turun di bawah. Udah. Bukan? Kasihan, Bodoh. aku tengok. Kasihan kau ini. Kupikir Anda itu mau dicerdaskan, ternyata Anda lebih memilih gila. Anda di bawah. Duduk di bawah. Duduk di bawah, bersihkan sendal, cari masjid, sapu halaman masjid. Jaringanku ke aneh. Halo teman-teman, sorry, jaringan saya ada trouble, gangguan lagi. Seperti biasa, selalu gangguan. Putus lagi YouTube-nya, sabar ya. Aku sambungkan lagi ke YouTube ya. Tunggu, sabar. Jaringan saya, teman-teman, sorry, maafkan aku. Sabar, aku tunggu perbaikan dulu dari YouTube-nya, sama dulu. Nah, YouTube ini juga penting untuk ini. Kenapa lah ini? Lama kali. Kata dia yang berasal dari Allah itu Allah. Di Kristus memang mereka. Dikasih data dari Bible. Mereka malah gak mau terima mereka, kawan-kawan. Sabar ya, sedikit lagi ya.
Darling. Oke, lanjut kita silakan. Tolong gunakan akal sehat ya teman-teman non-muslim ya. Kita ingin membuktikan kalian itu antikristus. Harusnya kalian itu bangga gitu loh. Ada umat Islam yang mau kemudian menjelaskan siapa kalian. Ya dari aspek luar. Kalian mengatakan kami anak Tuhan, kami orang-orang pilihan. Ya biarkan, izinkan kita mengurai siapa Anda menurut kitab Anda sendiri. Nanti Anda tanggapi, kamu salah, yang benar begini. Jangan justru kau pretelin isi Bibelmu sendiri. Isi Bibelmu kau akal-akali, kan tidak lucu gitu loh. Saudara muslim, tolong dibatalkan permintaannya. Tolong, saya blokir nanti kan tidak enak. Please, ini yang pakai hijab, pakai jilbab, semuanya pakai kopiah. Tolong supaya dibatalin permintaan. Ya, dibatalkan teman-teman. Kan kasihan kalau kalian masih mau nyimak, gak bisa lagi karena saya blokir permanen. Halo, selamat siang Katolik Protestan. Oh, Protestan bang. Boleh silakan buka kameranya silakan. Boleh. Iya. Silakan. Ya bentar bang ya. Siap. Jaringan nih, lagi aneh. Iya bang. Ya. Oke. Oke, selamat siang bang. Siang juga. Ya. Gimana bang? Silakan bang, silakan. Ini ada tema saya terkait dengan bukti akurat kalau Kristen itu adalah antikristus berdasarkan Bible. Bible di dalam ayat berapa ya bang? Saya membuktikannya. Sebenarnya banyak data. Dengan melihat pola kehidupan Kristen yang menuhankan Yesus saja itu sudah bukti kalau Kristen itu antikristus. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ya, Saya ambil Bible dulu ya. boleh. Diskusi ya bang ya. Mana Bible? Ya maklum saya kan baru tahu, belum terlalu paham, cuman penasaran sih sama Bang Suma ini. Kayaknya lebih mengerti Alkitab daripada orang Kristen pada umumnya. Iya, silakan bang, silakan. Di kitab mana bang? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Coba ya Iya. saya lihat dulu ya. Boleh. Ayat berapa? Dari data 1 sampai data nomor 6, kita runut materinya kan teman-teman Kristen kan selalu bilang gini, kita harus satu perikop dalam mengkaji supaya kita tahu poinnya. Silakan. Oke deh. Ayat 1 ya. Sampai Iya. 4. Siap. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, Iya. tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya, pokoknya itu ya, berbicara Iya. tentang roh. Iya, jadi Ya. nabi palsunya telah muncul di abad pertama bang ya, menurut Ya, dalil benar. itu. Nah, nomor 2-nya, Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya kan? ya, Itu ada tandanya. Ada tandanya di situ, Bang. ya, setiap orang, Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, ya. salahnya di mana, Jadi Bang? setiap roh artinya setiap manusia yang memahami dan mengajarkan serta mengimani bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia di atas muka bumi, maka itu roh yang ada dalam diri manusia itu adalah roh yang berasal dari Allah, kan gitu ya. Iya, benar, Bang. Nah, berarti
setiap orang yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, maka roh orang itu berasal dari Allah. Dari Allah. Berarti roh kita ini berasal dari mana, Bang? Kalau kita mengaku Yesus itu telah datang jadi manusia, roh kita berasal dari... Ya, semua roh itu berasal dari Allah karena kita ciptaan Allah. Oke, baik. Nah, sekarang masuk di poin ketiga, Bang. Ya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikris dan bertentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya. Berarti abad pertama masalahnya di mana, Bang? Berarti antikristus sudah ada di abad pertama, Bang, ya? Ya, benar. Oke. Nah, di data nomor 3 itu dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, maka itulah antikristus. Benar. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu roh yang berasal dari Allah atau Yesus itu Allah itu sendiri? Yesus itu adalah Allah sendiri, firman Allah sendiri, dan roh Allah sendiri. Nah, berarti Anda antikristus. Dari mana? Karena Anda mengatakan bahwa Yesus Ya. itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Yesus Sekarang itu kembali Bang Suma baca poin 1. Tetapi ujilah. Kata roh itu atau roh-roh? roh artinya manusia-manusia, Bang. Bang, sekarang begini. Toh, Abang paham tentang ayat ini? Tadi saya dengar waktu Abang bicara tentang masalah tradisi penulisan Lukas tahu dari mana, tradisi penulisan tentang firman Tuhan, tentang Bible. Nah, sekarang kalau Abang kan bilang tadi begini, ini Bible ini seperti cerita film lah. Jadi kan urut-urutan kan? Abang kalau mau paham, Abang kan sudah tahu Bible itu ini tradisi penulisan, bukan turun dari langit. Ya kan, Bang? Jadi baca dulu yang sebelumnya dan sesudahnya. Konekkan dia, Bang. Kenapa dalam ayat 1 dia katakan, tetapi ujilah roh-roh itu. Abang paham? Roh-roh itu. Banyak orang berarti. Iya, Banyak roh nabi- itu bukan cuma banyak satu, Bang. Banyak Bang, nabi palsu sekarang berarti. saya mau tanya. Abang Waduh, ketika ribet meninggal, ini, ribet ini. ketika Abang meninggal, keluar enggak roh dari tubuh Abang? Ribet, terlalu jauh Anda melanglang buana. Saudaraku, tenangkan diri Anda, tenangkan. Saya Ya, ingin mampu, membuktikan. Bang, begini, kalau saya ini baru dari belum terlalu baca Alkitab, tapi saya paham. Saya tinggal tendang Anda ke bawah. Jangan sombong di hadapan saya ketika saya sedang ingin mengajar Anda, tapi Anda lebih tahu. Roh-roh dimaksud di situ adalah orang-orang, nabi-nabi. Orang-orang ya nabi-nabi orang enggak? Idiot. Inilah kalian antikristus ini. Orang-orang idiot, kumpulan orang-orang idiot. Ayo teman-teman yang mau mendengar, bukan yang sok tahu tapi tidak ngerti isi Bible. Oke? Saya yang ingin membuktikan Anda antikristus, bukan Anda yang ingin membuktikan saya antikristus. Maka Anda yang harus mendengarkan saya. Saya yang mau membuktikan Anda antikristus, bukan Anda. Aku. Hadapi saya dengan ilmu, bukan halusinasi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik, Protestan. Saya Katolik, Bang. Oke, buka kamera. Ingat, Bang Suma yang mau membuktikan kalian antikristus. Oke? Boleh dipahami ya? Iya. Oke, baik. Boleh dibuka 1 Yohanes 4 tadi, data 1 sampai data 6. Satu perikop kita kaji. Sebentar. Silakan, Bang.
1 Yohanes berapa tadi? 4. Harus cari online lagi nih. Gak ada Bible soalnya di sini. Di kos soalnya saya. Silakan Bang. Satu Yohanes 4. Iya. Oh, yang roh Allah dan anti Kristus. roh Allah dan roh anti Kristus ya. Iya, betul. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, Iya. tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab Iya. banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Ya itu, sampai di situ ya. Iya, berarti abad pertama sudah ada Bang ya? Nabi-nabi palsu itu ya. Iya. Sebelum setelah- nabiku datang. Sebelum Setelah nabiku Yesus datang. Kristus, Iya, di abad pertama sudah ada nabi palsu ya. betul. Oke. Data nomor 2-nya kita lihat apa yang dikatakan sana Bang. Coba dibaca supaya Abang bisa menjelaskan nanti ketika saya Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang Antikristus. ini ia sudah ada di dalam dunia. Oke. Berarti antikristus sudah ada di abad pertama ya. Ya, antikristus itu sudah pasti ada, Pak. Di abad pertama. Dari saat Yesus sudah mulai lahir, kan Herodes yang Oke. pertama antikristus. Oke, baik. Ya. Iya. Nah, di situ dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh antikristus. Iya, betul. Karena dia kan tidak apa namanya itu, tidak sejalan dengan Yesus Kristus. Artinya dia antikristus. Ya. Nah, sekarang apakah Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah roh yang berasal dari Tuhan? Pertanyaan. Dia di sini kan sudah jelas. Semua manusia itu kan ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Apalagi yang bagaimana? Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Jadi begini, Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Iya, Karena kita Allah, nggak ke situ. karena Allah itu tidak bisa kelihatan, maka Yesus Kristus itu datang ke dunia. Nah, Yesus berasal dari Allah. Berasal Yesus itu kalau dalam kitab suci itu dia Allah, ya kan? Anak Berarti Allah. dia tidak berasal. Dia berasal dari Allah dan dia Oh, itu berarti Allah dia bukan- sendiri. Allah Nah, sendiri berarti yang Anda- menjadi manusia. Yang mana? Yang mana yang benar, Bang? Dia berasal atau dia Allah itu sendiri? Berasal dari Makassar atau dia Makassar itu sendiri? Konsepnya kami di Katolik kan Tritunggal Maha Kudus, Bang. Nah, berarti antikristus. 3 pribadi, 1 Allah. Berarti antikristus dong. Apanya antikristus? Sedangkan kami Antikristus mengikuti itu- Yesus Kristus. Coba jelaskan Antikristus. antikristus itu bagaimana? Antikristus itu adalah anti terhadap pemahaman bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Ya, Yesus itu kan berasal dari Allah. Dia itu firman Berarti dia Allah bukan- yang menjadi manusia. Berarti dia bukan Allah dong. Ya, dia Allah.
Karena di dalam kitab suci dia berfirman. Dia berasal dari Allah kan? Iya, makanya dengar dulu. Berarti Kan dia saya ngomong. bukan Allah. Ya bagi kami orang Katolik ya. Ya, Yesus antikristus. Kristus itu Allah Putra. Antikristus. Karena kami punya konsep Tritunggal Maha Kudus. Antikristus itu, Bang. Kok bisa antikristus? Kami Kenapa mengikuti Anda Yesus mengatakan kok. Logika kenapa? Anda itu bagaimana? Antikristus itu bagaimana? Antikristus kan yang tidak Antikristus. sejalan dengan Kristus. Antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus itu berasal. Maksudnya? Yesus itu Allah atau berasal dari Allah? Yesus itu Allah sendiri dan dia berasal dari Allah. Antikristus. Oh, nggak bisa. bisa? Anda Nggak bisa. menggabungkan. Anda menggabungkan sesuatu untuk mengaburkan kalau Anda itu antikristus. Makanya kan dengar dulu konsepnya. Di dalam agama Katolik itu Antikristus. Lah, orang belum selesai ngomong. Konsep Kamu ini Katolik paham itu apa konsep enggak antikristus. Paham. Anak SD kan anak SD aja tahu antikristus itu bagaimana. Anti itu kan berlawanan. Dengar. Antikristus Itu kamu. adalah Ya. dengar, Bang. Ngomong. Antikristus, Anda yang membaca dalilnya barusan. Antikristus adalah roh yang tidak mengaku kalau Yesus berasal dari Allah. Antikristus. Sekarang ketika Anda sabar dulu. Ntar dulu. Itu Ya. kan saya jawab dulu toh. Itu dalilnya dari mana? Yohanes 1 Yohanes 4 nomor 2 Anda membacanya tadi. Antikristus itu dan setiap roh yang tidak mengaku ya dan setiap Yang roh mengaku yang mengaku Yesus tidak berasal dari Allah adalah antikristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Allah atau berasal dari Allah? Di dalam ajaran gereja Katolik ya, Yesus itu ada di dalam Bapa dan Bapa di Berarti dalam dia Anak. bukan berasal dari Bapa. Dia berasal dari Bapa. Yesus Kalau berasal itu- dari Bapa berarti bukan Bapa. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Allah itu tidak kelihatan. Enggak masalah. Maka Itu enggak diutuslah masalah. Yesus. Itu Iya, enggak masalah. makanya Coba Anda baca nomor 2. Anda baca nomor 2. Siapa yang mengaku Yesus Yesus datang sebagai manusia, maka dia berasal dari Allah. Apakah yang berasal dari Allah itu adalah Allah? Berarti kita semua ini adalah Allah. Ya makanya dengar dulu toh. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. nah sekarang ada berapa yang berasal dari Allah? Apanya? Ada berapa roh yang berasal dari Allah? Roh di dunia ini semua manusia kan berasal dari Allah. Dari Allah Nah, itu sendiri, dari Tuhan. berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari Allah kan? Ya jelas. Nah, berarti kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, berarti semua yang berasal dari Allah adalah Allah. Bukan seperti itu konsepnya, Bang. Lalu bagaimana konsepnya? Yesus itu kan firman Allah. Ya, kita juga firman Allah. Kita bukan firman Allah, Bang. Nah, di sini antikristusnya. Baca Enggak. Matius 4 nomor 4. Baca Matius 4. Enggak. Abang nggak paham konsepnya. Yesus yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh manusia itu kan memang semua dari Tuhan. Manusia juga berasal dari firman Tuhan. Iya betul. Nah, Tetapi bedanya firman dengan Tuhan Yesus itu apa? adalah Yesus sendiri. Nah, itulah antikristus. Itulah antikristusnya. Kalau Ya, Anda mengatakan ya, Pak, Allah sampai- itu Yesus sampai bagaimana? tidak berasal berarti. Sampai bagaimanapun kamu ngomong, kamu nggak akan paham. Udah tahu anti. Bagaimana kamu mencap saya antikristus, sedangkan saya tidak Oke, saya berperangan buktikan. dengan Yesus Kristus? Dengan bahasa sederhana saya buktikan. Ya, buktikan. Yesus Oke, baik. Yesus
mengajarkan ibadah Sabat atau ibadah Minggu? Gimana? Yesus mengajarkan ibadah Sabat atau ibadat Minggu? Yesus kan orang Yahudi dulu. Dilahirkan di orang Yahudi dia. Saya ulang lagi. Ya. Katolik ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? Nggak bisa pakai begitu pertanyaannya, Bang. Kan antikristus, anti berarti berlawanan. Kan begitu. Ya nggak gitu konsepnya. Masa Loh kok kenapa bisa kayak Pertanyaannya- begitu? Anti itu berlawanan. Ya, Yesus betul. sunat. Yesus sunat. Katolik tidak sunat? berlawanan nggak? Tidak berlawanan. Karena Yesus orang Yahudi. Bagus. Bagus. Yesus kan orang Yahudi, Berarti Bang. Anda pintar. Pintar Ya, kan ngibul Yesus- berarti. Kan Yesus orang Yahudi, dilahirkan di bangsa Yahudi dia. Jadi bangsa Antikristus. Jadi Sunat bangsa itu Yahudi. perintah. Sunat itu perintah Tuhannya Yahudi atau bukan? Bagaimana? Sunat. Ah, Ya itu kan adat istiadat orang Yahudi. Masa kita ikut orang Yahudi? perintah atau adat istiadat? Itu adat istiadat, Bang. Perintah, bukan perintah dari Tuhan. Bukan perintah. Tidak ada di dalam kitab suci. Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak menyunat kulupnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kan untuk orang Yahudi, Bang. Nah terus Sebelum kenapa Yesus kalian datang. kalau itu untuk orang Yahudi, lalu siapa kalian ini? Siapa kalian? Kalian ini siapa? Ya kami orang Katolik, orang Kristen. Apa hubungannya dengan orang Yahudi? Ya Yesus lahir di Yahudi. Pertanyaan Iya, Yesus orang Yahudi. Kamu nanya itu kayak orang TK. Loh, kita membuktikan Anda antikristus. Antikristus adalah Wah. anti berseberangan dengan Kristus. Semua yang Makanya Yesus lakukan. ilmumu itu parah sekali. Jadi antikristus itu artinya apa? Ya antikristus berarti berseberangan dengan Yesus Kristus dengan ajarannya. Yesus mengajarkan sunat. Katolik? Dia tidak mengajarkan sunat. Ada Saya dalam ajarkan. Alkitab. Ada dalam Alkitab Yesus mengajarkan Ada. sunat. Coba bacakan. Bacakan. Matius 5:19. Yesus itu yang mengatakan. Coba Yesus dibacakan. yang berkata. Oke. Ya, Yesus baca. berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Terus? Sunat itu bagian dari hukum Taurat atau bukan? Kita kan tidak hidup di zaman hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan Taurat, maka dia akan Iya. menempati tempat terhina. Pertanyaan saya, sunat itu Taurat atau bukan? Taurat. Kamu menghilangkan atau tidak? Tidak, Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat itu, menyempurnakan. Antikristus. Antikristusnya bagaimana? Loh, antikristus yang berseberangan dengan Yesus. Itu kan adat istiadatnya orang Yahudi. Ngapain kita pakai di sini? Kan Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Iya. Terus? Apa? Terus Apakah kau pertanyaannya melakukan? di mana, Pak? Apakah Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Ya kita lakukan. Ya kita hidupkan. Yesus sunat. Anda melakukan itu? Ya masa Yesus disalib, kita juga disalib? Ya, makanya Anda bukan pengikutnya. Ya gimana makanya. otakmu Loh. itu gimana? Lah. Iya. Antikristus. Kembali ke Iya. tema terkait dengan antikristus. Yesus Ya. ibadahnya di sinagoge. Anda ibadah di mana? Di gereja. Sama enggak? Ya nggak sama. Ya udah. Antikristus. Terus? Sinagoge itu kan istilah untuk rumah adat di bangsa Yahudi. Gerejanya kan bangsa Indonesia. Orang yang tidak bersunat boleh nggak masuk ke situ? Ke Ke sinagoge. sinagoge. Itu kan orang Yahudi, Bang. Saya Ngapain ulang. saya masuk Orang situ? yang bersunat pemakan babi bisa nggak masuk ke situ? Kalau saya nggak bisa. Karena Anda kudus atau karena Anda tidak kudus? Ya saya kan ke gereja, Bang. Saya orang Katolik. Enggak, Ngapain maksud ke situ? saya Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadah Yahudi karena Anda kudus atau karena Anda tidak kudus menurut mereka. Ya saya kan tidak punya uang mau ke sana.
Karena Gimana Anda menurut tidak saya? kudus, Anda tame, Anda najis, Anda bidat. Saya Yesus mengajarkan makan babi atau tidak? bagaimana? Yesus mengajarkan makan babi atau tidak? Saya Katolik. Yesus Katolik enggak? Yesus kan tidak Yesus mengajarkan. Katolik enggak? Orang Yahudi kan tidak makan babi. Iya, Yesus Katolik enggak? Anda kan Katolik, makan babi, tidak bersunat, ibadah Iya. minggu. Nah, Yesus terus. Katolik enggak? Yesus Katolik. Yesus itu Kristen. Yesus Yesus juga Katolik Islam. enggak? Yesus Katolik juga enggak? Buddhis. Iya, Yesus itu kan mencintai semua makhluk, semua umat. Yesus Yahudi. Yesus itu iya. Katolik atau bukan? Yesus Katolik. Ya, berarti bukan Katolik. Yesus Katolik. Di mana dalilnya Yesus Katolik? Di mana dalilnya Yesus Katolik? Tidak perlu dalil, Bang. Katolik itu kan universal. Pengakuan kan Yesus datang- kalau dia Katolik di mana? Yesus itu Pengakuan itu Yesus kan, kalau dia Katolik di mana? Yesus itu kan datang untuk menyebarkan kebaikan, ya kan? Caranya melalui Di agama mana Katolik. dalilnya Yesus mengaku? Yesus mengaku Katolik itu di mana? Dia tidak pernah mengaku Katolik. Anda kan tanya Yesus Ya Katolik. udah, Saya berarti bilang, Yesus bukan saya- Katolik. saya Berarti bilang Yesus Katolik. tidak mengajarkan Katolik. Yesus tidak mengajarkan Katolik berarti. Jangan Anda Pertanyaanmu itu paksa. loh. Sedangkan ajaran Katolik itu ajaran dari Yesus sendiri. Ya kan? Di mana Terus Yesus pertanyaanmu? mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan Katolik? Di dalam Bible. Di mana di Bible Yesus mengajarkan Katolik? Di dalam Bible. Di mana di Bible Ya, semua mana ajaran- Yesus mengajarkan ajaran- Katolik? Semua ajaran Yesus itu kan ajaran Di Kamu tahu mana nggak Yesus Katolik- mengajarkan Katolik? Katolik ini? Kamu tahu nggak Katolik itu apa? Itu universal. Ya, iya tahu, Yang tahu di merangkul mana Yesus semuanya. mengajarkan ajarannya universal, di mana Yesus mengajarkan Di universal dalam ajarannya kitab di suci, mana? Bang. Melalui Iya Santo di Petrus. mana Yesus mengajarkan universal di mana? Melalui Santo Petrus, Bang. Di mana? Langsung Mana? melalui Santo Jangan Petrus. jangan. Jangan Santo Petrus Anda itu ngadi-ngadi. paus pertama. Yesus Itu tidak rasul. pernah. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Petrus. Yesus Petrus tidak itu pernah. diutus. Iya, Yesus diutus. Yesus mengutus benar. Petrus hanya kepada bangsa Israel. Benar. Benar ya semua. Ya, udah. Nah, betul. Ya, Ya, udah. betul. Iya. Udah. Selesai. Iya, selesai, kan? Selesai. Ya udah, antikristus. Oke, makasih. Makasih, gak jelas. Ya kamu yang gak jelas. Kau mengajarkan Tritunggal. Ya antikristus lah, Tritunggal itulah antikristus itu. Mana ada Yesus mengajarkan Tritunggal. Sekali berasal dari Tuhan, ya berasal dari Tuhan, bukan Tuhan. Masa Tuhan berasal dari Tuhan? Iya Thomas, Mas. Tuhan berasal dari Tuhan, jiwa sakit, gangguan. Trinitas itu apa? Trinitas itu pembatalan Yesus itu Kristus. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah satu hakikat dengan Bapa, berarti Anda sudah membatalkan kalau dia itu Kristus. Ya Kristus ya manusia yang berasal dari Tuhan. Makanya tadi saya membawa data dari 1 Yohanes 4 karena di situ bercerita tentang nabi palsu. Kristus palsu, pengikut Kristus palsu. Susah kalian diajarin memang. Ya namanya Kristen. Maklumi aja teman-teman. Silakan non muslim ajukan permintaan.
Tolong yang pakai jilbab, pakai songkok, jangan minta dulu permintaan kawan ya. Semangat siang. Halo. Siang. Semangat siang. Selamat, Anda masuk daftar blokir. Muslim yang naik, yang tanpa alasan yang dibenarkan, saya blokir. Artinya tujuannya mau mengganggu, ya kan ya? Aku ditolak lagi nih si Leo nih. 1, 2, ditolak. Aku videokan ya teman-teman, biar sebagai bukti. Dia kan suka ngaku hebat tuh. Nah, kita videokan. Ini ya, ini Leo nih. Leo, aku klik Leo ya. Mana dia? Nih. Aku klik, aku undang kan, undang. Apa tertulis keterangannya? Tuh ditolak, undangan ditolak. Sekali lagi. Tag, undang lagi. Apa keterangannya? Enggak direspon dia, didiamin teman-teman. Didiamin, ditolak. Nah, sekarang kutunjukkan videonya. Apakah betul ditolak? Tunjukkan sama teman-teman sekalian. Aku tunjukkan videonya. Apakah Leo itu memang hanya mulut besar? Kita lihat nih. Aku balikkan kameranya teman-teman. Tengok ya. Nih. Leo. Aku klik Leo. Teng. Apa keterangannya? Ditolak. Sekali lagi. Undang lagi. Teng. Undang lagi. Apa keterangannya? Yeay. Ulang lagi, sekali lagi si botak. Undang, tak, undang. Klik, diundang. Apa keterangannya? Ditolak. Nanti giliran masuk di grupnya siapa? Bang Arif. Wah, apa kau semua? Apa semua? Ini semua. Ngamuk-ngamuk dia. Padahal kalau diajak head to head kawan, di belakang layar itu nggak mau. Mulut besar. Udah ku bilang, kalau berdua aja ditolak. Kalau giliran banyak orang, wah jagoan. Tapi pas giliran berdua, ayo. Ditolak. Teman-teman API Pusat monitor, adakah Bunda Rahma paling setia sama siapa? Dinda Nora, ketua lagi sibuk kayaknya. Teman muslim, ini ramai kali teman-teman muslim semua minta. Halo Rey. Kenapa lari bang? Buka kameranya Rey. Kenapa lari? Kalau idiot saya susah bang. Kenapa Kalau diturunkan? Aduh, saya bagaimana ini? susah kalau dengan orang idiot abangku.
Saya Susah. mau jelaskan, bisa saya mau Anda. kasih jelaskan supaya Nggak semua bisa, bisa. otak bisa Nggak bisa. buka sedikit. Nggak bisa Anda menjelaskan cara kepada baca saya kitab yang- seperti apa, begitu. Nah, Kok itu kan lari Anda kasih tentang saya bagaimana Anda sih? saya turunkan lagi kalau Anda idiot, masih idiot. Oh, bilang kau takut. Tapi semua ngaku takut dulu dong. Dari pendatang baru ini. Takut dengan Aku dulu pemakan takut. babi, takut dengan pemakan babi itu mustahil. Bang, Yesus itu setan itu di bawah kaki kita ini makan Ya, babi, Yesus. setan kita makan. Setan takut kita, Bang. Berarti setan di mana sekarang? Ketika Kita kau makan, ya setan berada di cuma mana? begini. Sekarang kalau setan kamu makan, setannya masuk ke mana? Kan babi. Ya, Iya masuk kan? ke mana setannya? Berarti Masuk ke mana setan kalau dimakan berarti mati dong. masuk ke dalam Oh, kita mana setan itu? makan. Setan Enak bisa itu, dibunuh. Setan bisa mati. Hah? Setan bisa mati. Ya bisa mati lah. Di mana dalilnya setan bisa mati? Di mana Iya. dalilnya? Dia kan masuk di babi kan? Iya, setan masuk. Nah, sekarang dia kan masuk di babi. Ke dalam tubuhmu mati. Nggak, sekarang dia kan masuk di babi. Ah. Iya. Kalau sudah Berarti masuk di kau babi, makan setan, kita kamu sudah makan. akui kan? Kenapa Kamu setannya nggak akui. bergerak? Kamu Udah, begini, Bang. akui setan masuk tubuhmu, makanya kamu kesetanan. Begini, Bang. Berarti kita bicara setan sudah tentang ada dalam roh tadi. tubuhmu. Saya Kamu mau sudah jelaskan mengakui. tentang roh-roh itu. Supaya Oke, Abang baik. paham. Di ayat kedua itu. Saya ulang lagi. Nah, Nabi palsu tadi abad keberapa? Menurut dalil. menurut dalil abad pertama sudah ada. Dan pertama. abad pertengahan Antikristus. sampai abad saat ini juga ada. Iya. Antikristus abad keberapa ada? Abad pertama sudah ada. Abad pertama sudah ada. Iya. Oke. Dalil sebelum abad pertama sudah ada. Oke. Nabi palsu. Antikristus itu adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Betul ya? Iya. Oke. Mm. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan apakah Tuhan? Segala sesuatu Yang berasal dari Tuhan apakah Tuhan? yang berasal dari Tuhan, Apakah Tuhan? ya Tuhan. Dan bisa juga tidak. Mati meja balas yang gue tanya. Bagaimana Astaga. bagaimana ceritanya? Dengar. Bagaimana oke. Anda bisa mengatakan bahwa Tuhan itu bisa Tuhan? Oke, saya mau jelaskan ya. Boleh. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu Tuhan, dan yang apa tadi? Coba saya jelaskan. Inilah kalau orang idiot sok belagu pintar. Jangan bilang idiot. Anda Ya, goblok memang juga, idiot. Bang. Memang Bisa Tuhan dan bisa juga bukan masalah Tuhan, bukan Tuhan dan bukan Tuhan. Tapi menurut data yang ada di 1 Yohanes 4. Sekarang saya mau tanya dulu. Oke, habis ini saya tanya kamu. Tunggu. Orang roh yang ada pada diri manusia yang Ya. tidak mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan, maka dia antikristus. Ya. Yang berasal dari Tuhan, apakah Tuhan? Yang berasal dari Tuhan. Iya, Iya. Ada dua. Tuhan. Tergantung konteks, Kang. Bang. Sekarang berkat dari Tuhan. Abang Juma punya berkat dari Tuhan. Apakah Enggak, Abang Juma Tuhan? bukan. Ini Dua bicara konteks roh. itu. Jangan kamu pikir ini saya orang bodoh. Bukan bicara berkat, idiot. Ini bukan bicara berkat, ini bicara roh. Roh yang bicara berasal roh. dari Tuhan. Baca Ini roh yang baik-baik. berasal. Baca roh baik-baik yang ber- di ayat 1 itu, Abang. Roh yang berasal dari Saudara-saudaraku yang Tuhan. kekasih, ini saya jelaskan. Roh yang berasal Ya. dari Tuhan, Anda saya turunkan kalau Anda mau mendengarkan saya. Oke, Saya oke, yang siap. ingin membuktikan. Penakut dia. Sengaja. Saya yang ingin membuktikan kalau Kristen itu antikristus, bukan Anda, aku. Anda bertahan. Anda yang bertahan karena Anda yang mengaku pengikut Kristus, bukan saya. Anda yang harus bertahan kan? Saya yang membuktikan. Kan begitu polanya kalau Anda cerdas. Nah, kan gitu. Seperti Anda ingin membuktikan saya adalah anti Nabi Muhammad, ya saya bertahan. Anda yang membuktikan. Buktikan kalau saya anti Nabi Muhammad. Sama seperti saya membuktikan Anda anti Yesus. Saya membuktikan, Anda yang kemudian bertahan dengan memberikan data. Jangan Anda yang menjelaskan. Makanya saya katakan Anda idiot. Nah, sekarang buka mic Anda, dengarkan saya bicara. Oke? Oke, buka mic-nya, saya bicara.
Anda tinggal jawab pertanyaan saya. Ini kita sedang berbicara mengenai roh, bukan berbicara mengenai yang lain. Apakah roh yang berasal dari Tuhan? Buka mic-nya, idiot memang. Mic-nya dibuka, mic. Sorry bang, Gitu. sorry. Jangan bilang Roh idiot. yang Islam berasal- mengajarkan kata kasar kah? Enggak kan? Ya, cuma abang cuma. Yesus yang saya contoh, saya sedang mau mengajarkan ajaran Yesus. Yesus kan mengatakan babi kepada Anda, bukan saya. Saya Oke. ikuti Nabi Muhammad. Jadi gini, roh yang berasal dari Tuhan menurut 1 Yohanes 4 itu Tuhan atau bukan Tuhan? Roh yang berasal dari Tuhan itu Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan itu Tuhan. Betul? Iya benar. Lihat konteks Oke. dulu bang. Abang jangan potong-potong, asal-asal comot. Lihat konteks. Abang mau jebak saya. Ini saya bukan sembarang ya abang menjebak. Saya ingin membuktikan Anda itu antikristus. Nah, coba baca di ayat berapa? Ayat 4 kan? Saya baca ulang ya. Poin 4. Dengar dulu. Di situ dikatakan bahwa sebaliknya kan, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Tuhan adalah antikristus. Oke. Betul? Nah, apakah Yesus ini berasal dari Tuhan? Roh berasal dari Tuhan? Sini saya jelaskan ya, poin 3 ya. Abang kan tanya. Silakan. Saya jelaskan. Baca konteks di ayat sebelumnya itu roh-roh. Yang dimaksud dengan ayat 3 ialah setiap roh itu roh manusia, roh Allah yang manusia tidak mengakui Allah, Yesus sebagai Tuhan, itu antikris. Karena kita percaya Yesus itu adalah anak Allah yang berasal dari roh Kenapa Allah. Anda jangan Dari Anda Allah bawa doktrin sendiri. antikris? Ya Allah. Apa Kenapa Anda maksudnya? keluar dari konteks? Kenapa Anda keluar dari konteks dalil? Anda yang goblok. Bodoh, nggak tahu, nggak cerna dia, nggak goblok. Nah, bagaimana bang? Ya, berarti Anda goblok. Nggak mengerti abang ini. Makanya bang begini saran saya, kalau abang nggak paham. Dalilnya mengatakan apa? Kita bicara Tuhan. Antikristus itu Artinya menurut antikristus dalil- apa? Antikristus anti terhadap Yesus. Abang tahu nggak roh berbicara tentang roh ini ditujukan kepada siapa? Kalau mengerti tentang ayat Kepada ini. Kristen, kepada Kristen. Bodoh. Bilang salah. Bang, ini bukan pada zaman itu belum ada Kristen, abang. Itu pada jemaat mula-mula. Iya, Dengarkan astaga. saya. Di mana ada di Alkitab Dengar. tulis Kristen? Coba anda Dengar. saya mau tanya. Abang cari tahu di Dengarkan mana saya. di Alkitab ada Kristen? Jawab saya. Roma Di mana 16 nomor ayat 7. Alkitab ditulis ada Kristen? Jawab saya. Roma 16 nomor 7. Roma 16 ayat 7. Bilang Kristen ya. Coba buka. Kau itu baru anak bawang mau belajar dengan saya. Abang, kau itu masih cemen di bawah saya itu. Kamu itu cuma baca. Anda mengatakan tidak ada di Bible kata Kristen, saya tunjukkan kau belum berubah. Kenapa? Kamu Kau nggak bicara malu? Kita bicara konteks ini loh. Roma apa bro? Kau enggak malu, nggak malu. Baca konteks ini. Itu konteks yang tadi. Konteks apa? Kau mengatakan mana ada kata Kristen di Bible. Ini pembicaraan tentang roh. Kalau itu Roma, Idiot. itu di zaman setelah Yesus meninggal. Idiot. Bangkit. Kau mengatakan, kau nantang Astaga. saya. Di mana Roma, ada Bible kita kata Roma. Kristen, aku tunjukkan samamu. Kristen berapa? Roma berapa? Tadi yang saya katakan som, kau dua-duanya suami istri botol memang. Suami istri idiot. Kita begini bang, semua kita kasih kuliah kamu karena kamu suka Apa sekali yang menguliahi mau kamu? bicara Itu tentang saya. kitab Kau orang, tidak tahu. tapi kamu bodoh. Kau tidak tahu kalau ada di dalam Kamu kitabmu ini nggak kata tahu, nggak Kristen. paham Kau malah konteks tentang nantang. ayat. Malah kau yang Kamu nggak ngerti. paham tentang konteks tentang ayat Alkitab tersebut. Kamu asal comot-comot, nggak paham. Kamu kan Itulah kalau orang idiot. Itulah kalau orang idiot. Anda saya turunkan ya. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Mampus. Tinda Nora naik dek. Saya ibadah dulu. Naik dulu dek, naik dulu.
Saya ingin training Dinda Nora sama Bunda Rahma dulu dalam waktu 5 menit. Naik. Saya training dulu ini anak-anak saya. Halo Bunda Rahma, Dinda Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi gini adik boleh buka 1 Yohanes 4, dibuka dulu satu ini, satu bab. Yohanes. Iya. Ya bang. Nah, coba dibaca nomor satunya. Yang Muslim dengarkan nih, dengarkan. Dibaca Berarti biar Kristen. Iya, termasuk Ray, anak biawa, dengarkan di bawah. Nanti kalau kau sudah paham cara guru menjelaskan baru kau naik. Dengarkan dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertanyaannya, roh jahat itu yang dimaksud di situ manusia atau bukan? Manusia. Manusia. Oh, ini kalau orang cerdas langsung tangkap dia. Jadi manusia yang ada dalam dirinya roh jahat. Roh jahat. Nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku... Tunggu. Jangan kau siksa orang bawah, jangan. Jangan disiksa orang di bawah, jangan. Ya. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka roh itu berasal dari Elohim. Oke. Roh di situ apa tadi? Manusia atau bukan? Manusia. Oke, manusia ya. Saya alih bahasakan kata roh. Setiap manusia yang mengaku Yesus datang menjadi manusia, maka dia adalah manusia yang berasal dari Elohim. Jadi umat Islam yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka manusia Islam ada berasal dari Allah. Elohim. Pintar. Allah. Pintar. Kalian anak-anakku yang cerdas. Saya ulang lagi. Setiap roh, setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, anak Maria, maka manusia-manusia ini adalah manusia yang berasal dari Allah. Elohim. Allah. Berarti kita ini berasal dari Allah. Elohim. Allah. Bukan berarti kita ini Jangan- Allah gurunya. Iya, jangan disiksa orang bawah, jangan siksa. Biarkan saya jelaskan dulu. Nanti Ibu Bunda Rahma tambahkan setelah saya izin Ibu Hadi. Nanti siksa memang kalau ada naik, jangan kisah Kak. Oke? Nah, kita baca nomor 3, silakan. Oke. Dan setiap roh yang Dan tidak setiap mengaku dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus abad pertama sudah ada. Iya. Sudah. Nabi palsu abad pertama sudah ada. Sudah. Iya. Oke, bungkus itu. Nah, sekarang dikatakan, dan setiap roh dan setiap manusia yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Setiap roh yang tidak mengaku, setiap roh yang mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Betul? Ya. Iya. Iya. Setiap roh yang tidak mengaku, setiap roh yang mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, maka roh itu adalah roh antikristus. Betul? Kristus. Ya. Iya. Setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Tuhan, setiap manusia yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Betul? Betul. Iya. Oh, jaringan saya lelet lagi nih. Iya. Betul. Itu keresting. Jaringan saya error.
Mama Jaringan saya error. Kedengaran suara? Sikit lagi, sikit lagi. Kedengaran. Dengaran. Kedengaran. Nah, jadi setiap manusia yang tidak mengaku Yesus itu berasal, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan, maka dia antikristus. Kristus. Berasal ya? Nah, saya ingin tanya kepada anak-anak saya 3 orang nih. Saya mau tanya. Apakah yang berasal dari Tuhan itu Tuhan? Tidak. Tidaklah. Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Tuhan Tidak. berasal dari Tuhan. Tidak. Roh Tuhan, apakah Tuhan? Tidak. Tidak. Bukan. Roh Tuhan bukan Tuhan. Roh Iya. Tuhan bukan Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan, apakah Tuhan? Bukan. Bukan. Apakah Yesus roh Tuhan? Ya, Yesus itu Yes. rohnya roh Tuhan. Iya. Apakah roh Yesus roh berasal dari Tuhan? Iya. Iya. Orang yang mengaku Yesus Tuhan, apakah orang itu mengaku Yesus berasal dari Tuhan? Tidak. 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 Saya ulang lagi. Ah, ini menarik ini. Oh, pintar. Wah, keren. Aku suka diskusi kalau orang cerdas. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Orang Islam. Cerdas orang Islam. Saya ulang lagi. Dengarkan pertanyaan saya. Iya. Apakah orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan sama dengan mengaku Yesus berasal dari Tuhan? Tidak. Ya beda lah. Tidak. Nah, kembali ke data nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal. Yesus tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka dia adalah antikristus. Betul? Iya. Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu sama dengan Yesus tidak berasal dari Allah, tapi Allah itu sendiri. Setuju? Setuju. Sekali lagi. Berarti dia Jadi, antikristus. kalau ada orang yang mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Allah. Ya. Betul ya? Betul. Iya. Kita buktikan nomor 4-nya baca. Nomor 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Ada berapa yang berasal dari Allah di situ? Banyak. Kamu itu kata jamak. Berarti yang berasal dari Allah bukan hanya Yesus. Iya. Kalau Yesus berasal dari Allah, mustahil Tuhan. Betul. Karena banyak. Kalau Yesus yang berasal dari Tuhan adalah Allah, maka kamu anak-anakku sekalian juga adalah Allah. Allah. Hari ini orang Kristen mengaku Yesus Allah enggak? Iya, mengaku. Berarti mereka mengaku Yesus itu berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah? Tidak berasal dari Allah. Tapi supaya menyembunyikan identitasnya, mereka mengatakan Yesus berasal dari Allah. Tuhan. padahal mereka sebenarnya tidak mengakui itu. Setuju? Setuju. Oke, udah. Berarti sudah ketahuan antikristusnya. Baik, ambil alih dulu. Saya ibadah dulu sebentar. Silakan naikkan Kristennya. Pahamkan kepada mereka antikristus itu adalah mereka. Kalau mereka mengajarkan Trinitas, Tritunggal, Trikuekuek, itulah bukti bahwa mereka anti. Silakan. Penghandi monitor Sebenarnya lanjut mereka paham Gurunda, tapi ya demi mengimani Yesus Tuhan, ya pura-pura botol mereka. Roni, Masuk lagi Roni, kakak Ya Risteng. gimana? Kau antikristus Saya kan? Katolik. Gimana? Kau antikristus. Antikristus bagaimana? Saya Katolik. Kau mengimani Yesus itu rohnya berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu berasal dari Tuhan. Dia itu Allah Putra. Dalam Kalau ajaran dia kami orang berasal- Katolik. Kalau dia berasal dari Tuhan, terus kau tuhankan dia, kau sebut dia Allah, berarti kau pun bisa disebut Allah karena kamu berasal dari Allah.
Baca 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Jadi kamu kan kata jamak banyak di situ. Kau imani Yesus berasal dari Allah, tapi kau tuhankan. Kau anggap dia Allah. Berarti kau pun bisa disebut Allah, Roni. Siapa yang bilang saya disebut Allah? 1 Yohanes 4. Di situ kamu itu, kamu berasal dari Allah. Kamu itu kata jamak tuh. Iya, Banyak di begini. situ Makanya saya cerdaskan kalian ya, mumpung cuma gak ada itu yang mulut besar. Yesus Mulut itu, Perasaan kau kan yang mulut dia nggak besar. ada ilmunya itu. Dia sengaja turunkan saya Kau karena ulang, tidak bisa buka. Abang, ulang. Kamu mengaku kalau Yesus berasal dari Allah. Bukan saya yang mengaku, di dalam kitab suci itu sudah jelas. Kalau kamu mengaku Yesus berasal dari Allah, kenapa Bukan kau saya Tuhan? yang mengaku, kitab suci yang mengatakan seperti itu. Oke, Kita kan kitab semuanya suci. harus dari Kenapa kitab kau- suci. Oh, kenapa kau Tuhan kan? Padahal dia berasal dari Allah. Kenapa Yesus kau sendiri Tuhan? yang mengatakan Apa di dia dalam kitab katakan? suci. Apa dia katakan? Ya Seperti ketika itu, Roni. murid-muridnya bertanya, siapakah engkau? Apa dia jawab? Ya dia tanya balik, menurutmu siapakah aku? Apa jawabannya? Muridnya apa jawabannya? Jawabannya engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan. Kampreto. Kau penipu juga ini rupanya. Karisten banyak Lah. nipu ya. Engkau adalah Mesias, kampret. Mesias di situ penipu juga kau rupanya. Kenapa si Karisten ini hidupnya penuh dengan Ayat tipu-tipu? 2-nya itu dibaca. Lihat. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh banyak yang ayatnya. mengaku. Ya, saya bacakan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu baru berasal dari Elohim. Tapi kalau orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan berasal dari Elohim. Dia disebut antikristus. Terus Dia tadi ke di percakapan dalam kitab suci Yesus kan, dengan makanya Petrus. kalian kalau Tapi dia nipu, mau tahu kebenarannya, Yohanes baca kitab sucinya secara keseluruhan, Mbak. Buka kamera bang, dibaca. buka kamera bang, buka kameramu. Nggak bisa ini dibuka ini. Lah, Saya buka. barusan Dah. terbuka. Ada yang tutupin kamera saya. Salah pencet itu. Dia tadi itu Bang Bunda Nora ke percakapan Ya, Yesus pertanyaan dengan kalian itu apa? muridnya. Bentar kau Roni. Kau nggak bisa nipu orang-orang Islam pintar-pintar. Netizen pun di bawah itu udah pintar dia, pada pintar tertular semua dengan kecerdasan gurunda. Mereka udah pintar-pintar di bawah. Gak mudah kau tipu, apalagi yang di atas. Nah, tadi yang engkau lari kepada percakapan Yesus dengan murid-muridnya, dengan Petrus lah ya. Menurut kau siapakah? Menurut kau Petrus siapakah aku ini? Kau bilang engkau Allah. Di mana Kampreto? Dia bilang engkau adalah Mesias, anak Allah. Wah, kita ini udah hafal di luar kepala Bibelmu, bro. Ketawa dia. Gak bisa gue tipu ya. Kita ini kecerdasan di atas rata-rata. Sebenarnya kau itu pinter bang Rodi, tapi kau itu pura-pura blow on. Kau pinter, tapi kau pura-pura blow on. Jangan gitulah. Ini kehidupan kekal ini loh bang. Kalau kau salah bertuhan, neraka jahanam kau. Kehidupan kekal nanti di akhirat. Jadi kau harus cerdas. Pergunakanlah akalmu. Siang malam gurunda Bang Zuma menerangkan, tapi kalian pura-pura bego, padahal kalian itu pinter. Di sini yang mengaku Yesus itu berasal dari Allah, itu adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, itu adalah antikristus. Kau sudah mengaku Yesus berasal dari Allah, berarti dia bukan Rama. Allah. Bunda, interaktif biar dia kasih ngomong juga. Tanya terus dia jawab gitu. Kau mengaku Yesus berasal dari Allah, Bang Roni? Bang Roni, kamu mengaku Yesus berasal dari Allah? Wih, Dibuka mute-nya, Bang. kenapa kau diam? Terpesona dia sama Bunda Nora kah? Dikasih pertanyaan. Bro, Yesus Iya, itu kalian berasal mau dari diskusi mana? atau Ini bagaimana? pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya. Yesus itu berasal dari mana? Silakan. Ya saya jawab ya. Ya. Makanya kan saya jelaskan di sini konsep Jangan Tritunggal dijelaskan. Maha Kudus. Yesus berasal dari mana? Ya dari Allah. Kami Oke. menyebutnya Allah dari Baik. Tuhan. Pertanyaan kedua. Orang yang berasal dari Allah
Apakah Allah atau ciptaan Allah? Tergantung, Bang. Kalau Yesus Tergantung itu- apanya? Dia dulu Budara, diam sebentar. Tergantung apanya? Tergantung Ya punyanya kan Roni. bisa banyak gininya, apa namanya itu, Apa itu? jawabannya. Bisa lebih Oke, dari satu, Bang. silakan jawab ketergantungan Anda. Ya. Ya. Begitu Kalau aja Bunda, Yesus- gampang kok orang kayak gini. Lanjut Bunda Nora. Iya. Tadi apa pertanyaannya? berasal dari Allah, apakah itu Allah? Yesus itu Allah di dalam kitab suci dan menurut orang Kristen. Tadi kami udah bacakan datanya, Bang. Di dalam 1 Yohanes 4, kita baca dari 2 ya. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Ada Setiap ayat roh yang lain enggak? Sabar dulu, Bang. Saya bacakan. Kalau mau ayat yang lain, Abang tampol data saya yang ini. Itu baru namanya kita diskusi. Oke. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh, dengarkan baik-baik. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan Ya. setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi orang yang mengaku Yesus datang sebagai manusia itu berasal dari Elohim. Tapi kalau dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia, dia bukan dari Elohim. Saya boleh ngomong? Silakan. Ya. Di dalam ajaran kami, orang Katolik, karena saya kan orang Katolik ya, karena Kristen itu kan ada dua, ada Protestan dan Protestannya itu ada bagian-bagiannya lagi. Kalau Katolik Ya. itu hanya beberapa saja, ya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Onde. Bang, di sini sudah ditegaskan oleh 1 Yohanes Oh ya, yang 4. mengaku Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Allah. Bukan, yang mengaku Yesus sebagai manusia itu rohnya berasal dari Elohim. Tapi kalau yang mengaku Yesus bukan sebagai manusia, itu bukan berasal dari Elohim, dia disebut antikristus. Abang mengaku Yesus datang sebagai apa? Kita mengaku Yesus datang sebagai Allah, ya, Itu Ia menjadi- ya, menjadi itu manusia. itu antikristus. Ya, Karena yang apapun yang- datang mengaku sebagai manusia itu baru dari Elohim. Bagaimana kamu menyimpulkan itu antikristus? Emang kamu sebagai apa? Bukan di sini. Bibel Anda yang ngomong, Abang. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Memangnya Dan kamu setiap pemuka agama Katolik? Abang, saya membacanya dari Bibel. Ya kan kamu tidak bisa menyimpulkan. Ya menyimpulkan Oke, itu ayat pemuka 3-nya saya agama. baca. Ayat 3-nya saya baca. Oke. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim, roh itu adalah antikristus. Karena yang berasal dari Elohim itu adalah manusia, Abang, bukan Tuhan. Kalau Iya kan, mengaku kembali- Yesus bukan Ini saya kasih Itu pertanyaan. kan kamu yang menyimpulkan. Ini pertanyaan singkat, Bang. Pertanyaan singkat. Ya itulah makanya Yesus saya itu, jelaskan. dengerin Bang, Ya. dengerin Bang. Yesus itu ke muka bumi ini, datang ke muka bumi ini, datang sebagai manusia atau bukan manusia? Ya kalau kita kembali ke kitab suci kan dia sebagai manusia, itu yang pertama. Sebagai manusia. Ya, itu Berarti yang tidak pertama. ada lagi bentuk Yesus di muka bumi ini kecuali dia manusia, betul? Bang Handi, makanya dengar dulu. Kan saya bilang yang pertama dia datang sebagai manusia. Yang kedua dia datang sebagai Tuhan. Oh, berarti dia dua macam. Dua macam Ya, dia. betul. Oke, Kalau dua dalam macam Bunda ajaran kami Nora. dua. Silakan. Dua macam Bunda Nora, lanjut. Oke. Kalau Yesus datang sebagai manusia, itu berasal dari Tuhan, sudah jelas. Ya, Kalau ya, datang betul. sebagai Tuhan, itu rohnya berasal dari mana? Karena begini, kami meyakini Yesus itu datang sebagai manusia dan sebagai Tuhan, ya kan? Alasannya kenapa? Abang ada Bibelnya di situ nggak? Ini Abang bukan melawan Nggak saya perlu loh. Bibel. Jawab kalian, saya nggak perlu Bibel. Saya orang Nggak perlu Katolik. Bibel terus? Iya, Abang karena saya orang bernarasinya Katolik. dari mana? Ya kan saya orang Katolik, saya mendalami. Oke, Kalian di yang mana perlu Bibel. Yesus datang Ya, sebagai makanya- Tuhan itu di mana? Makanya dengar saya tuh.
Loh, Kenapa dia disebut Abang, datang? Kami Lukas mengaku dia datang sebagai 1:31, manusia. Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Manusia itu kan dilahirkan. Ya, Apakah terus Yesus bukan manusia? Sebentar dulu. Yesus ada manusia paket. 100%. Bukan Tuhan Iya, tapi. 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti saya bayar paket. Gimana dulu. 100% Paket. Tuhannya, Bang? Ya makanya saya jelaskan nanti. Kamu jelaskan pakai data dong. Kalau jelaskan pakai congor, enggak lah. Masa saya diskusi sama orang yang modal congor? Datang paketnya. Ya udah jelaskan aja Yesus datang sebagai Tuhan coba. Terserah Dia lu lagi- mau ngarang mau enggak. Ngurus paket dia, Bang. Jangan diturunin atuh. Dia kan mau membuktikan Bunda Rora. Yesus datang sebagai Tuhan. Dia mau membuktikan loh. Kasih kesempatan dia. Ya itu makanya. Tapi paketnya datang, Bang. Ah, tuh dia. Saya paketnya datang. Kalian bilang saya lari kan? Ini. Saya bilang Kalian paket pikir- kamu datang, telinga. Iya, paketnya saya datang bukan saya lari. Iya, Saya saya kan kan bilang orang- begitu. Iya, makanya kan rata-rata kami orang Katolik itu sudah tahu ininya. Nggak perlu pakai Bible, gitu loh. Nah, Paket jelaskan. datang itu Yesus ada yang datang Bang, sebagai- itu paket datang ada yang nganter ya? Ya? Itu paket datang ada yang nganter. Iya ada yang datang, Bang. Ada yang nganter. Saya di Kalau kos ini. Yesus udah cukup. Kalau Yesus datang ke muka bumi ini ada yang mengandung dia nggak? Adalah. Oke. Sekarang buktikan kalau Yesus datang sebagai Tuhan. Lanjut. Ya, oke. Dia datang sebagai Tuhan karena Bunda Maria, ya kami menyebutnya di Katolik Bunda Maria ya. Itu mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dari Allah. Sampai di situ aja saya ngomong, nggak usah dijelasin lagi. Nanti kalian nggak paham. Udah. Iya, apakah yang berasal dari Allah itu adalah Allah? Kalian nggak akan paham, Mbak, apa yang saya jelaskan. Kan? Kalau kalian orang Katolik baru paham. Kan saya udah Apakah bilang yang tadi. berasal dari Allah itu adalah Allah? Ketika Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, disitulah Allahnya bekerja. Dari Sekarang situlah saya Allahnya tanya. masuk. Oke, sekarang saya tanya, apakah cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus? Bunda Maria itu manusia pilihan. Saya bertanya, apakah cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus? Iya, cuma dia. Oke, saya tunjukkan satu data. Ternyata bukan Bunda Maria saja yang didatangi oleh Roh Kudus. Dia kan mengandung dari Roh Kudus, bukan didatangi Roh Sabar Kudus. dulu. Dia mengandung. Bagaimana saya mau menunjukkan data, Abang? Di situ tidak ada Bible-nya. Saya baca Lukas 1 ya. Nih, Abang Ya dengarkan kan saya, baik-baik. kan kalian kasih pertanyaan ke saya Sabar bilang dulu. ini, kalian Ya, membantah, sabar dulu, saya Bang. datanya di sana. Sabar Kan dulu. saya orang Katolik, saya udah tahu. Bunda Kan Maria. saya pakai data buat itu- ini kalian. Sabar dulu, Bang. Abang di sini tidak pakai data. Saya di sini tunjukkan Loh, saya pakai kan orang data. Katolik, ngapain pakai data, Mbak? Saya udah tahu. Oke, Udah Lukas tahu 1:41 apa bunyinya? Gimana? Lukas 1:41 itu menjelaskan Ya. apa? Ya baca di situ. Leh, kamu mengatakan katanya cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus, ternyata tidak. Dia dikandung dari Roh Kudus, hanya Bunda Maria. Dia bukan dikandung dari Roh Kudus. Terus Roh apa Kudus ngomong? datang menaungi Maria. Roh Kudus datang menaungi Maria, bukan berarti Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Ya coba baca ayatnya kalau kamu bantah. Kan kamu yang bantah sekarang. Dengarkan saya ya. Kamu biar mampus kalian. Kurang ajar. Sama Katolik kamu main-main. Sama Katolik main-main. Iya. Bro, Bacakan, Bro, kamu Roni. diam, saya bacakan. Dengerin, Kita lihat, dengerin. Bunda Maria mengandung Roh Kudus atau tidak? Oke ya. Mengandung dari Roh Kudus Ketika, di dalam kitab sebentar, sucinya. kamu diam dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus.
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, bukan mengandung. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ternyata bukan Bunda Maria saja yang keturunan Roh Kudus, yang diturunkan Roh Kudus. Saya bacakan ini ya. Kamu dengarkan baik-baik. Nih. Dan ketika Elisabet, ini Lukas 1 juga. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Ayo. Iya. Tahu nggak Roh Kudus itu apa? Bertanya lagi, tahukah? Kamu yang mengatakan hanya Maria yang didatangi Roh Kudus, ternyata Elisabet pun kepenuhan Roh Kudus. Terus pertanyaannya gimana? Ya berarti bukan Bunda Maria saja yang Iya, kedatangan betul. Roh Kudus. Ya udah, jadi semua semua roh itu berasal dari Elohim. Wajarlah. Makanya dengar. Sesuatu Makanya dengar. yang berasal dari Elohim bukan Elohim. Karena Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Coba kau baca. Baca dulu Zakaria 12. Coba kau baca baca ya. Zakaria 12 nomor 1. Ya sabar. Zakaria 12 nomor 1. Kamu baca. Kamu pikir roh apa? Roh itu bukan ciptaan. Siapa yang bilang tidak ciptaan? Roni, Ya. Ya. yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus? Ini kan dalam ajaran kami Tuhan ya menjelma menjadi manusia. Ini bahasa Ya, Indonesia makanya jelas kan dengar dulu loh. runutnya, Bang. Kalau kamu nggak dengar runutnya, buat apa saya jelasin? Cuma tanya jawab aja. Ini loh pertanyaannya sederhana. Yang dikandung Maria itu Roh Kudus atau Yesus? Yesus. Yesus. Sebentar. Yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria? Maria. Maria. Udah jelas. Lanjut Bunda Nora, clear. Yang digandung dah. Jadi Yesus mengandung. Kamu nggak akan paham. Nggak akan paham kebotolan. Ibaratnya gini ya. Ibaratnya gini. Kalian pergi ke suatu daerah. Daerah yang baru itu. Terus kalian sok tahu ini. Kamu nggak akan tahu di dalamnya. Sama dengan pertanyaan kalian. Muhammad itu nabi? Saya bilang enggak. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang Ya kita udah, lanjut itu nih juga loh nggak nih. apa-apa. Saya Kita lanjut menghargai nih. kamu menghargai Udah saya. kita lanjut nih. Apakah Anda antikristus Hujan, atau Pak. tidak? Gitu ya. Ya konsepnya Apakah antikristus Anda- itu bagaimana dulu, Bang? Setahu saya ya, secara pribadi ya, antikristus itu tidak sejalan dengan Kristus. Dengan ajarannya dia. Bukan dengan ajaran-ajaran orang Yahudi. Karena ajaran orang Yahudi dengan ajaran Kristus itu berbeda. Bukan berbeda, maksudnya ada yang Perbedaannya yang apa? dipertahankan, Perbedaannya apa? ada yang tidak dipertahankan gitu loh. Yesus itu pada dasarnya mengajar apa sih? Waktu dia hidup, pada prinsipnya mengajar apa untuk orang-orang? Mengajar tentang kebaikan, Bang, tentang kehidupan. Kebaikan. Menjadi orang yang baik dan benar. Mengajar berdoa kepada Yesus itu mengajar kepada siapa? kepada manusia yang berdosa. Manusia yang Semua hidup di manusia. zaman itu. Nah dulu, manusia di zaman itu posisinya ada di mana? Di Israel, Bang. Di Israel. Berarti Iya. Yesus hanya diutus kepada siapa? Yesus itu diutus kepada manusia, Bang. Di mana tertulis begitu? Kebetulan tempatnya di Israel dia dilahirkan. Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, bukan ke Indonesia. Terus? Berarti Anda bukan, Yesus diutus bukan untuk Anda. Tidak.
Dalilnya di mana, Bang? Ya Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Terus sebelum Yesus Nggak ada naik bilang ke seluruh, surga, nggak ada dalam Yesus kisah bilang para seluruh dunia. rasul, coba Abang buka kisah para rasul. Nggak ada Yesus bilang yang seluruh dunia, nggak ada. Ya, di kisah para rasul itu Yesus Itu kan tulisan mengatakan, Paulus, ini perkataan Yesus. Ini ngomongin terus? Yesus, bukan ngomongin Paulus. Anda kok ngomongin Paulus, kita ngomongin Yesus? Gimana sih? Ayo, Terus, sekarang kesimpulannya Abang gimana? Anda sekarang diberi tugas menyangkal kalau Yesus itu datang bukan manusia, dia datang sebagai Tuhan. Gimana membuktikan Dua-duanya, Yesus Bang. datang sebagai Tuhan? Bang Andi, Ya. Yesus itu datang Ya. sebagai manusia. Oh, berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Ya, makanya saya jelaskan sebagai manusianya. Ya, sebagai Dia Tuhannya nggak bisa dilahirkan. dijelaskan. Nah, Dia sebagai dilahirkan. Tuhannya nggak bisa dijelasin ya. Sebagai Tuhannya kan dijelasin juga, Bang. Di mana, bagaimana cara Maria menjelaskan? mengandung dari Roh Kudus tadi itu. Bagaimana Malaikat cara Gabriel. menjelaskan Yesus itu datang sebagai Tuhan? Gimana? Bagaimana ada di cara dalam menjelaskan? Bagaimana cara menjelaskan Yesus datang Kita tanya sebagai jawab Tuhan? aja ya. Oh, ya. Ya. Bagaimana cara menjelaskannya Yesus datang sebagai Tuhan, bro? Dari Bible kan Bunda Maria itu didatangi malaikat Gabriel. Kalau dalam Katoliknya atau Kristennya, bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kamu Tadi akan kan udah melahirkan dibahas seorang itu. putra. Udah dibahas tadi Bunda Maria Ya mengandung itu kan Yesus. makanya saya jelaskan runutannya itu. Gitu. Ya. Kalian nggak akan mau dengar, banyak yang turun itu kan. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ini sekalian saya ajarin kalian kitab suci, ya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang putra dan kamu akan beri nama dia Yesus. Dia akan menyelamatkan dunia ini. Itu Jadi yang dilahirkan pesan Maria dari- manusia atau Tuhan? yang dilahirkan sama Maria itu manusia dan Tuhan dua-duanya. Karena manusia Aduh. itu harus dilahirkan, Bang. Terus siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya? Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya Tuhan. Yang mana? Yang dilahirkan Allah, itu Bapa Tuhannya itu Maria sendiri. gitu? Jadi gini, Bang, saya jelaskan ya. Tritunggal Maha Nah, ini Kudus. dulu dijawab. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus Maria melahirkan itu Tuhan? sebagai firman Allah, ya. Jadi Maria Tuhannya karena manusia penuh dosa, Tuhan itu tidak bisa datang dia karena Tuhan itu wujudnya saya tidak nggak nanya kelihatan. tujuannya itu loh. Jadi diutuslah Yesus Kristus ini untuk datang ke dunia sebagai manusia. Harus dilahirkan dia, harus ada medianya. Oh, Medianya berarti itu dia adalah bukan Maria. Tuhan kalau gitu. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Ya terserah kamu dah. Kan kamu tidak mengimani. Wajar dong kamu Nah, bilang kalau begitu. begitu buktikan siapa Tuhannya Maria waktu Kan sudah Maria saya melahirkan. buktikan, Bang Andi. Siapa? Sudah saya buktikan tadi. Ya siapa Tuhannya Maria waktu Maria Ya, Allah melahirkan Bapa. Tuhan? Allah Bapa yang tidak kelihatan itu, yang disebut Oh, cahaya bukan itu, bukan yang disebut Yesus, Elohim. bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan, Yesus itu. Karena Maria Ya, kalau kamu Maria mengatakan nggak bukan mungkin, Tuhan ya tidak Bro, masalah karena kamu tidak mengimani. Maria tidak mungkin menuhankan anaknya, betul? Bang. Bagaimana? Maria tidak mungkin Yesus itu Allah menuhankan Putra, anaknya. Bang. Allah Putra. Maria tidak mungkin menyembah anaknya, betul? Itu mungkin tidak mungkin bagi manusia, Bang. Bagi Allah itu mungkin. Oh, berarti Maria menyembah Yesus. Iya, Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. karena Yesus itu penyelamat. Allah yang bisa menyelamatkan begitu ya? dunia ini. Ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang menyelamatkan. Jangan dulu ke situ, ini dulu nih diselesaikan nih. Ya, maka biar Maria. biar abangnya bersih itu otaknya itu loh. Ini kelar lagi kemana-mana nih si abangku. Ini Kayaknya Roni. salah pilih orang untuk debat kalian ya. Ini Bang Roni Ya, kok lari malah kemana-mana menyebarkan itu, Alkitab sekarang. santai. Iya. Jadi kesimpulannya Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu ya. Gak bisa pakai kesimpulan, Bang. Semua harus pakai ini di dalam Alkitab. Terus Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah Bapa, Elohim, Bukan Yesus. sama dengan Tuhannya Muhammad. Berarti bukan Yesus Tuhannya Maria, bukan? Yesus, iya. Sulit sekali dijelasin. Bingung dia, bingung. Bang Hamdi, bukan bingung, Ya. Bang. Kamu yang nggak paham. Tahu nggak itu Yesus itu siapa? Firman Allah. Sekarang kita putuskan dulu nih Bang.
Tuhannya Maria, Yesus atau Bapa? Dua-duanya, Bang. Karena Oh, Tuhannya Maria dua? konsepnya itu Tritunggal Maha Kudus, Bang. Jadi Tuhannya Yang Maria kami dua? percaya. Ntar dulu Enggak, Bang. Bang, Jadi nanti Tuhannya dengar Maria dulu. dua? Konsepnya Tritunggal Maha Kudus. Ada Ntar Allah dulu. Bapa, ada Allah Putra, dan ada Allah Roh Kudus. Bang Roni Tiga-tiganya dengerin itu harus dulu. sejalan, Bang. Tuhannya Maria itu Bapa atau Yesus? Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, 3. Berarti Tuhannya Maria 3? Iya, 3. Oh iya, ngomong dong dari tadi Tuhannya Maria 3 gitu loh. Iya, betul, 3. Nah, Tuhanmu juga 3? Iya, Tuhanku 3. Oke. Selesai dari tadi ngomong kayak Tuhanmu 3 gitu loh. Iya. Kenapa sih? Ya, akan dijelasin. 1 Allah, 3 pribadi. Nah, udah. Ya, udah. Udah. Ya, jadi Kalau 1. udah akui Tuhanmu 3 Tritunggal selesai Maha Kudus. sudah. Iya. Bang Roni, Terus apanya yang kalau salah kau kalau sudah akui, Allahnya- Bang Roni, kalau kau sudah akui Tuhanmu 3, nggak ada perdebatan, Bang. Kita maklumi, kita nggak mau menghakimi Iya, Anda. Tuhannya kita itu 3 pribadi. Pribadi yang pertama itu Allah Bapa. Ya kan? Yang kedua itu Allah Putra, Yesus itu tadi. Yang ketiga itu Allah Roh Kudus, para malaikat dan lain sebagainya yang ada di surga. Mereka jadi satu kesatuan. Kita percayai. Bang Roni, kalau Anda sudah mengakui Tuhan Anda 3, tidak ada perdebatan, kita maklumi, dan kita nggak menghakimi Anda di sini, tapi Anda jujur. Semua Gitu orang loh. Katolik itu pasti mengakui dia Tuhannya 3. Nggak apa-apa, silakan saja. Ya, nggak apa-apa. Kalau Tuhan Terus 3. kesalahannya di mana, Bang? Saya nggak mau menyalahkan Anda, itu hak Anda kok. Terus Kalau Yesus itu bertuhan nggak? dia kan ada bapaknya. Berarti Yesus punya Tuhan. Yesus punya Allah Bapa. Jadi gini, Bang, konsepnya. Ya gimana Di dalam lagi nih? anak, di dalam Bapa ada anak, di dalam anak ada Bapa. Jadi satu kesatuan mereka, Bang. Jadi gini, saya jelasin, Bang, ya. Di dalam kekristenan ya, secara keseluruhan dah saya jelasin itu. Jadi kita percaya namanya Tritunggal Maha Kudus. Mengapa Yesus datang ke dunia? Untuk menebus dosa manusia. Karena Allah Bapa itu sendiri tidak bisa turun. Dia tidak kelihatan. Karena dia itu firman. Jadi dia mengutus firman ini ya, yang menjadi manusia ini, Yesus itu. Jadi menurut Anda Tuhan mengutus Tuhan? Iya. Oke. Firman. Waktu Yesus berdoa berarti Tuhan Tuhan itu berdoa kan Maha kepada Kuasa, Tuhan. Bang. Iya Andi. paham. Paham, Kita kan? ini Yesus nih, kita kembali ke Yesus. Ya, bagus juga Kamu pertanyaan. yakin nggak Yesus? Kamu percaya nggak Yesus pernah berdoa kepada Bapa? Saya percaya. Itu ada dalam Berarti Bible, Bang. artinya Tuhan berdoa kepada Tuhan. Iya. Ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Kira-kira doanya Apa dikabulkan salahnya? nggak ya? Sama dengan abangnya pernah minta ke ayahnya. Saya bukan Umpamanya Tuhan, gitu. Bang. Pernah Saya minta bukan Tuhan. jajan ke ayahnya. Saya bukan Tuhan. Lah, pertanyaannya simpel, Bang. Pernah nggak Jadi minta jajan Tuhan ke bapaknya? dengerin. Tuhan Hah? berdoa